Halo, halo, Aquarius. Semoga sehat-sehat ya. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau menemani dengan love reading. Aku akan membacakan tarot cinta untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Aquarius. Seperti biasa, ini akan menarik banyak energi. Silakan bagi yang resonate, mungkin ada yang sebagian resonate, atau ada yang ingin personal reading, silahkan cek ke bio ya. Ini juga timeless, kapan aja kamu nonton ya. Silakan, semoga yang baik-baik itu terwujud dan semoga doa teman-teman yang baik itu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, aku akan tarik 3 kartu ya. Percintaan Aquarius. Crosswatcher juga welcome ya. Jadi bagi kamu yang punya pasangan atau gebetan Aquarius, silahkan. Oke, yang pertama Two of Water, Four of Water, Seven of Air. Oke, Aquarius. Aku bahas yang berkomitmen dulu ya. Yang sudah punya pasangan, baik itu pacaran atau sudah menikah. Di permukaan tampaknya hubungan kalian baik-baik aja. Saling mencintai dan juga mungkin dikaruniai anak atau juga rezeki gitu ya. Jadi hidup kamu itu mapan atau memang di mata orang itu semacam couple goal gitu ya. Jadi orang-orang itu seperti ingin menjadi pasangan seperti kamu kayak gitu. Nah, kalau di sini ya, sebagian dari Aquarius ada warning sign. Jadi apa yang di permukaan itu belum tentu seperti yang nyatanya. Karena kan sekarang ya, maraknya sosial media dan kecenderungan orang-orang untuk memposting hal-hal yang menurut mereka itu bagus, menurut mereka itu membahagiakan gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini berhati-hati. Karena ada beberapa gitu ya, ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu ya. Secara lugasnya ada perselingkuhan. Nah, ini bukan untuk kamu langsung jump into conclusion ya. Bukan kamu itu langsung, oh berarti pasangan aku selingkuh. Bukan seperti itu. Tapi di sini juga pesannya adalah hindari gitu ya, terlalu membuat orang lain itu melihat kamu itu seperti sempurna kayak gitu. Karena tidak ada siapapun di dunia ini gitu ya yang sempurna. Dan apabila gitu ya kamu itu terlalu menggembar-gemborkan atau juga intinya tuh segala sesuatunya itu baik-baik aja, itu berpotensi membuat orang-orang yang tidak baik itu kan punya penyakit hati gitu ya, iri, dengki dan sebagainya. Yang tadinya hubungan kalian baik-baik, terus mereka iri dan akhirnya mereka berusaha untuk merusak kayak gitu. Jadi perselingkuhan ini ya, yang aku lihat sih sebagian besar belum terjadi, tapi berpotensi. Nah, bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Artinya kamu itu perlu melakukan pencegahan ya. Jadi hindari untuk terlalu mengekspos hubungan kalian, hindari terlalu berlebihan gitu ya. Intinya tuh menghindari agar tidak membuat orang jahat itu jadi terpancing kayak gitu sih. Yang aku rasakan ya. Karena di sini aku sudah melihat ada cinta gitu ya. Di antara kalian itu memang saling mencintai gitu ya, dan memang cocok gitu ya, dan memang intinya tuh kalian dikaruniai hal-hal yang bagi sebagian orang itu mereka tidak bisa mendapatkan. Nah, disinilah gitu ya akan muncul orang-orang yang ya tidak bertanggung jawab kayak gitu ya. Dan di sini juga biasanya ya, kalau misalkan segala sesuatunya baik-baik aja gitu ya, itu kan cenderung membosankan.
ada beberapa orang yang punya karakter itu senang sesuatu yang memacu adrenalin. Jadi kalau yang standar gitu ya, yang tenang kayak gitu, mereka seperti kayak kurang semangat. Jadi kayak orang yang lesu gitu ya. So, buat kamu yang berkarakter suka tantangan ya, baik itu Aquarius atau di sini aku melihat ada yang berdealing dengan water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Sebagian juga ada dengan air sign, Gemini, Libra, Aquarius juga. Berhati-hati, karena perselingkuhan itu bisa muncul bukan karena ada masalah atau sudah tidak cocok ya, tapi karena segala sesuatunya itu baik-baik aja. Jadi membosankan, kurang tantangan, dan ya mungkin kurang dinyalakan lagi gitu ya api cintanya. Masing-masing sudah sibuk, masing-masing itu punya tujuan yang berbeda gitu ya. Tujuannya tidak sama lagi, tidak seperti waktu awal berkomitmen dulu. Berhati-hati ya, karena aku melihat ada potensi perselingkuhan. Perselingkuhan di sini bukan hanya dengan orang ya, bukan orang ketiga aja, tapi bisa juga dalam hal lain. Ada yang ditutup-tutupi, hobi yang kurang baik gitu ya, hobi seperti amit-amitnya gitu ya, judi atau juga hal-hal yang merusak lah gitu ya, yang kamu tidak tahu atau pasangan kamu tidak tahu. Nah, hati-hati dengan potensi itu. Karena manusia itu kan sifatnya tidak mudah puas gitu ya, bahkan mungkin nggak pernah puas. Nah, itu yang perlu diatasi. Karena kalau kita terus seperti itu gitu ya, mengedepankan nafsu dan merasa tidak puas, sebenarnya tidak ada juntrungannya, tidak ada ujungnya gitu ya. Kita akan selalu seperti itu, selalu tidak puas dan akhirnya mengarah ke hal-hal yang negatif. Oke? Oh iya, ini untuk yang single ya. Tadi aku sampai kelupaan karena sempat off dulu, biasa ada gangguan suara-suara dari luar ya. Yang single yang aku rasakan ya, ada kemungkinan gayung bersambut. Jadi kalau kamu menyukai seseorang, ada kemungkinan orang itu juga suka. Tapi di sini kamu tidak perlu langsung mengambil kesimpulan bahwa kalian itu akan jadian ya. Karena yang aku rasakan, orang ini pertama gampang bosen, atau juga ada pihak lain gitu ya. Apakah dia memang sudah punya pasangan, atau dia juga naksir orang lain, atau ada orang lain yang mendekati dia dan dia itu lebih memilih orang lain daripada kamu. Seperti itu potensinya. Jadi bukannya kamu itu harus kecil hati atau mundur ya, yang aku rasakan. Justru di sini tantangannya, kalau memang kamu merasa dia itu adalah calon pasangan yang cocok, bagaimana kamu bisa membuat hubungan kalian ini tidak membosankan? Bagaimana supaya dia tertarik sama kamu? Karena yang aku lihat mungkin orangnya memang suka tantangan gitu ya, suka yang memacu adrenalin. Dia tidak suka yang datar-datar aja. Oke? Nah, sekarang aku mau tarik oracle advice. Percintaan Aquarius. Ada love advice atau message apa? Ada self care. Ya, ini salah satu juga yang perlu kamu pertimbangkan ya, dan kamu lakukan sebenarnya, karena kecenderungan perselingkuhan atau ada rumput tetangga yang lebih hijau itu bisa dicegah. Selain yang tadi sudah aku sampaikan ya, salah satunya adalah dengan merawat diri kamu sebaik-baiknya. Jadi lakukanlah hal-hal yang bisa membuat diri kamu itu lebih glow up ya, glowing, dan juga upgrade gitu ya. Intinya tuh kalau misalkan dia memang kelakuannya seperti itu gitu ya, memilih orang lain, kamu tidak menjadi minder atau rendah diri. Kamu itu bukan levelnya, istilahnya kayak gitu ya. Jadi dia memilih orang lain itu bukan karena kamu itu di bawah dia atau di bawah orang lain levelnya. Justru di situ kamu bisa menunjukkan ya, kasihan deh lu gitu nggak dapetin gue, ibaratnya kayak gitu. Ya
Itu sih yang terpenting ya, karena ada potensi Seven of Air ini. Jadi lebih baik kamu merawat diri sebaik-baiknya gitu ya, mencintai diri sendiri, dan intinya tuh jangan sampai harga diri kamu atau rasa percaya diri kamu itu jatuh hanya karena adanya pihak ketiga. Oke? So, take care of yourself, sayangi diri, sekali lagi self care ya. Self care yang terutama. Oke? Demikian dulu reading untuk Aquarius. See you and take care.